warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Suci Wahyu dari kelas 2B Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Nah teman-teman, masih ingat kan pada video-video sebelumnya? Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi dari video sebelumnya di dalam mata kuliah yang sama, yaitu Pengelolaan Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, Magister Pendidikan. Untuk teman-teman yang belum lihat video sebelumnya, teman-teman bisa lihat terlebih dahulu ya, agar dalam memahami materi pada kali ini teman-teman dapat lebih mudah memahaminya. Untuk link ada di description box atau teman-teman bisa langsung cek videonya di channel YouTube aku. Oh ya teman-teman, masih ingat kan pada materi sebelumnya yaitu mengenai konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar? Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pada materi tersebut, yaitu materi kali ini mengenai konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah menengah. Sebelumnya, apa aja sih yang akan kita bahas pada materi kali ini? Yaitu yang pertama ada konsep manajemen mutu sekolah menengah, yang kedua sasaran mutu pendidikan, dan yang ketiga ada karakteristik menjadi sekolah bermutu. Oke, mari kita mulai pada materi yang pertama, yaitu konsep manajemen mutu sekolah menengah. Mutu dalam konteks pendidikan menurut Kementerian Pendidikan Nasional sebagaimana yang dikutip oleh Mulyasa pada tahun 2002, yaitu mencakup input, proses, dan outputnya pendidikan. Kemudian ada pengertian sekolah menengah sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang menyatakan bahwa sekolah menengah merupakan lanjutan dari pendidikan sekolah dasar. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 yang menyatakan bahwa pendidikan menengah adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan pendidikan dasar. Jadi, manajemen mutu sekolah menengah adalah upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas sebuah lembaga pendidikan tingkat menengah, yaitu bisa SMP, SMA, atau SMK, guna tercapainya tujuan pendidikan. Selanjutnya ada sasaran mutu pendidikan, yang mana dibagi menjadi 3. Yang pertama ada input, proses, dan output. Pada input terdiri dari kepala sekolah, guru, pegawai ahli, fasilitas lengkap, lingkungan kondusif, kurikulum berstandar tinggi, dana, siswa yang terseleksi, dan dana pendukung cukup. Kemudian pada proses meliputi KBM atau kegiatan belajar mengajar, metode dan pengujian efektif, kemudian organisasi manajemen, administrasi secara baik, hubungan masyarakat atau industri erat, kegiatan ekstrakurikuler aktif semarak, dan pengendalian mutu efektif. Kemudian pada bagian output terdiri dari nilai hasil belajar yang memuaskan, kompetensi yang dicapai di atas standar, tingkat kelulusan tinggi, yang keempat keterserapaan ke dunia kerja tinggi, dan yang terakhir kepercayaan masyarakat tinggi. Oke, selanjutnya pada subbab yang terakhir ada karakteristik menjadikan sekolah bermutu. Yang pertama, hal-hal yang diperlukan untuk mengelola sekolah, yakni diantaranya yang pertama, memahami fungsi sekolah serta maksud dan tujuan pendidikan atau cita-cita bangsa. Yang kedua, memahami kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dan undang-undang Sisdiknas. Yang ketiga, memahami standar pendidikan yang ditetapkan. Yang keempat, memahami prinsip manajemen dan administrasi. Yang kelima, memahami kurikulum dan pengembangannya. Yang keenam, memahami tuntutan kebutuhan peserta didik dan tuntutan masyarakat. Yang keenam, memiliki visi dan misi dengan cara bisa bersifat ambisius, ideal, rasional atau bisa dicapai, bersifat menantang, memberi nuansa kinerja bermutu, menumbuhkan motivasi dan kegairahan bekerja, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada sasaran hasil mutu pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan menyatakan bahwa sasaran pendidikan adalah membentuk kecakapan hidup yang terdiri atas yang pertama berakhlak mulia, beriman dan bertakwa, cerdas kreatif inovatif, kemudian yang ketiga berkomunikasi dan bersosialisasi, yang keempat menguasai ilmu pengetahuan, yang kelima terampil bekerja, dan yang keenam bertanggung jawab sebagai warga bangsa. Selanjutnya ada dimensi mutu sekolah. Menurut Martinez, mutu sekolah terdiri atas yang pertama melaksanakan kegiatan sesuai fungsi, yakni tepat sebagai lembaga pendidikan. Yang kedua, memiliki keunggulan. Yang ketiga, terpercaya sebagai sekolah yang baik. Yang keempat, kondisi nyaman dan menyenangkan. Yang kelima, penampilan fisik maupun kegiatannya menarik. Dan yang keenam, mengesankan dan favorit. Oke, next selanjutnya ada fokus manajemen sekolah menengah.
Pengelolaan sekolah menengah terfokus pada yang pertama pembaruan SMA yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, yang kedua implementasi sistem manajemen abad 21 dengan mempertimbangkan peran SMA dalam membangun MBS di SMA, yang ketiga implementasi sistem manajemen SMA dalam kerangka konsep balance scorecard dengan melakukan sinkronasi terhadap MBS, yang keempat implementasi sistem manajemen SMA dalam kerangka good governance, dan yang kelima, implementasi sistem manajemen SMA yang adaptif dengan perkembangan ICT. Nah teman-teman, itulah rangkaian dari materi bab 5 mengenai konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah menengah. Apabila teman-teman masih kurang paham terhadap materi yang telah dipaparkan tadi, teman-teman bisa saksikan ulang ya, atau jika masih bingung bisa bertanya di kolom komentar. Semoga apa yang telah aku jelaskan tadi dapat berguna bagi teman-teman semua dan dapat dipahami secara baik. Terima kasih telah menonton sejauh ini. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.